Terdengar jelas apa pelan, Rek? Kenceng nggak suara saya? Kenceng, Pak. Kenceng, Enggak. Pak. Kok Kenceng. suaramu yang ya? Sebentar. Coba saya tes lagi sih. Ada yang ngomong, coba. Tes, Tes. Pak. Pak. Kenceng, Pak. Kok Tes. suara sebentar. Coba cek lagi. Tes, tes, Pak. Tes, tes. Saya sebentar suaramu. Lagi-lagi guys. Tes, 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 Sudah, tes. Tes, sudah, tes. sudah, Lagi sudah. tes, Pak. Udah ya. Nah, jadi kok sepertinya karena di grup itu ada sekitar 250 dan sekarang masih ada 184. Kita tunggu sekitar 5 menit lagi ya, biar nanti saya tidak bolak-balik. Ini ada yang bertanya dulu nih, Pak. Saya mau butuh pengurusan aktif kembali dari Cekal, tapi baru buka. Nah, nggak apa-apa. Jadi begini, memang sengaja pengarahan skripsi ini saya dahulukan di awal sekali. Kenapa? Biar kalian punya banyak waktu. Banyak-banyak waktu untuk mempersiapkan. Sekaligus juga saya sengaja sempronya sebelum KRS. Kenapa? Karena Anda juga biar segera bisa bimbingan ke dosen pembimbing, karena batas waktu di semester genap itu sempit. Kenapa kok sempit? Karena terbatasi oleh apa namanya ini Lebaran. Nah, Lebaran itu banyak sekali apa ya banyak sekali halangannya. Rata-rata entah kalian yang banyak kan Uber lah, entah dosen yang nggak bisa ditemui dan lain sebagainya. Makanya kemudian eh, saya majukan di awal-awal banget agar kalian bisa segera bisa bimbingan. Nah, nggak harus on cam, nggak apa-apa, bebas. Yang penting didengarkan. Nah, sekarang saya akan mulai terkait dengan eh, pengarahan skripsi ini. Udah muncul kah? Sudah ya? Nah, jadi teman-teman semua yang perlu diperhatikan pertama, berkaitan dengan informasi skripsi ya, informasi skripsi, semua sudah saya letakkan di website. Di website itu di bagian informasi skripsi, di situ kamu buka, di situ banyak sekali apa namanya alur dan timeline, termasuk kapan nanti kamu sorry, termasuk kapan kamu seminar progres, kapan kamu harus kumpulkan berkas pendaftaran sidang skripsi dan lain sebagainya, semua ada di informasi skripsi. Silakan nanti kamu buka. Nah, ada dua kondisi teman-teman semua terkait dengan mengerjakan skripsi. Ada mahasiswa yang pure dia mengajukan program skripsi baru, tapi ada juga mahasiswa perpanjangan skripsi. Perpanjangan skripsi itu berarti dia yang nggak lulus di proses mengerjakan skripsi semester sebelumnya. Artinya dia semester sebelumnya sudah program skripsi, tapi kemudian dia belum berhasil lulus sehingga kemudian dia melakukan perpanjangan. Nah, perpanjangan itu banyak sekali eh, ketentuannya. Ada beberapa kondisi terkait dengan perpanjangan. Kondisinya itu bisa kamu lihat di website. Ini saya screen dulu terkait dengan ketentuannya biar kamu nanti juga lihatnya gampang. Nah, ini ketentuan-ketentuan terkait dengan perpanjangan skripsi itu semua mulai ada pada ketentuan B sampai dengan E. Jadi kamu yang melakukan perpanjangan skripsi diperhatikan. Kalau kondisinya B itu berarti eh, kamu baru saja menempuh skripsi selama 1 semester dan mau masuk ke semester 2. Kalau kamu nggak ganti judul secara keseluruhan ya, artinya kamu nggak ganti substansi, cuma ganti sedikit-sedikit, maka kamu bisa langsung masuk perpanjangan skripsi dengan melampirkan bukti pembayaran pendaftaran skripsi di semester sebelumnya. Lalu kamu tinggal memprogram skripsi pada saat KRS. Jadi jangan lupa, walaupun ini diperhatikan ya, walaupun kamu perpanjangan, kamu tetap harus memprogram skripsi di KRS. Karena tidak otomatis terprogram sendiri
ketika kamu melakukan perpanjangan. Tetap kamu harus input mata kuliah skripsi di KRS masing-masing. Nah, untuk kondisi B ini, kamu tidak bisa atau tidak diperkenankan mengganti dosen pembimbing. Kenapa? Karena kamu berlanjut. Berlanjut tanpa adanya sebuah pergantian substansi skripsi, dan juga kamu tinggal melanjutkan yang sebelumnya, maka kamu tidak diperkenankan mengganti dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbingmu tetap seperti semester sebelumnya. Itu kalau kondisi yang B. Tapi kemudian, kalau kamu ada di kondisi C itu mahasiswa yang baru menempuh skripsi sama dengan yang di B, sama-sama baru 1 semester dan masuk ke semester 2, semester kedua. Tapi kamu ganti judul nih, ganti judul. Judulmu sangat substansi sangat beda. Terus kemudian karena kamu beda terkait dengan judul yang sebelumnya, maka kamu silakan masuk ke program skripsi baru. Jadi untuk kamu yang sudah perpanjangan dari semester sebelumnya dan kamu merasa judul saya ganti, Pak, beda dengan yang lalu, maka kamu masuk ke program skripsi baru. Program skripsi baru itu seperti pada umumnya kamu mendaftar skripsi baru dan dari awal. Dan kembali lagi melakukan sempro seperti pada awal-awal kamu mengambil skripsi. Artinya tetap membayar kembali, tetap melakukan sempro, dan pada saat itu kamu bisa mengganti dosen pembimbing, baik dospem 1 dan dospem kedua. Diperhatikan ya, karena kamu mengulang dari awal, maka kamu boleh mengganti dospem 1 dan dipastikan tidak akan mendapatkan dosen yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalnya kamu di semester sebelumnya dapat siapa ya, misalnya dapat dosen A dan dapat dosen B misalnya. Maka ketika kamu mengulang di skripsi baru nanti, ketika kamu mengulang, kamu dipastikan nggak akan dapat dosen tersebut. Itu kalau kondisi yang C. Tapi kalau kondisi yang D itu mahasiswa sudah nempuh 2 semester nih dan masuk ke semester 3, belum selesai juga, sudah 2 semester skripsi nggak selesai juga, tapi kamu juga nggak ganti judul secara keseluruhan nih, substansi kamu nggak ganti, dan juga kamu nggak ganti keseluruhan dosen pembimbing, mengganti cuma salah satu misalnya. Nah, silakan kamu mendaftar di perpanjangan skripsi. Kamu nggak usah ikut sidang proposal, nggak perlu ikut sempro lagi, tetapi kamu kembali melakukan pembayaran pendaftaran skripsi dan sekaligus mengisi form pergantian dospem. Jadi kalau kamu pada yang D ini, kamu harus konfirmasi ke dosen sebelumnya terkait dengan pergantian dospem kalau di kondisi yang D. Dan di situ sudah saya cantumkan link form konfirmasi pergantian dospemnya. Tinggal kamu ikuti persyaratan tersebut. Itu kalau kondisi D. Tapi kalau kondisi E ini sudah nempuh di skripsi sudah sama-sama 2 semester, terus kemudian masuk ke semester 3, kemudian ganti judul secara keseluruhan, maka kamu seperti silakan mendaftar seperti skripsi baru. Jadi kamu kembali melakukan pendaftaran skripsi dan kembali melakukan sempro. Diperbolehkan ganti dospem baik dospem 1 maupun dospem kedua. Nah, itu untuk mahasiswa perpanjangan. Artinya mahasiswa perpanjangan silakan kamu lihat kondisimu. Kondisimu kamu ada di kondisi B, C, D, atau E dan sesuaikan aktivitas tindak lanjutnya sesuai dengan kondisinya. Nah, dari sini saya mau berikan kesempatan dulu kepada mahasiswa perpanjangan untuk yang bertanya terkait dengan kondisi sebelum saya lanjutkan ke timeline-nya. Silakan. Mahasiswa perpanjangan yang mau bertanya. Jelas semua ya mahasiswa perpanjangan? Oke. Nah, sekarang saya masuk ke timeline untuk program skripsi baru maupun skripsi perpanjangan. Jadi untuk mahasiswa yang skripsi baru ya, diperhatikan pendaftaran sidang proposal skripsi terakhir tanggal 29 Januari 2025. Jadi masih ada waktu 1 minggu untuk kamu melakukan proses pendaftaran, dan syarat pendaftarannya itu sudah lulus minimal 130 SKS di semester gasal 2024-2025. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian silakan kamu siapkan berkas proposal skripsi, lalu kemudian sesuaikan proposal skripsi tersebut dengan template proposal skripsi. Nah, template proposal skripsi ini sama dengan pada saat kamu melakukan EAS di seminar komunikasi.
Jadi di mata kuliah seminar komunikasi itu sudah menggunakan template proposal skripsi. Jadi kamu tinggal upload saja hasil dari Semkom itu untuk diuploadkan ke Sempro. Lalu kemudian kamu tinggal melakukan pembayaran ke Bank Jatim, ada nominalnya itu 250.000, dan kamu silakan melakukan pendaftaran skripsi baru Ilkom di link yang sudah saya sediakan di web. Nah, ini saya klik ya, ini saya klik, saya buka, saya contohkan. Di sini banyak pilihan. Jangan sampai kamu keliru memilih di dalam menu untuk pendaftaran skripsi baru. Jadi di sini kamu masuk mahasiswa, setelah masuk mahasiswa, terus di sini kamu masuk ke dalam daftar skripsi dan magang, maksudnya ke situ. Nah, di situ ada pilihan terkait dengan apa namanya skripsi mulai dari prodi negara, administrasi niaga dan ilkom. Nah, kalau kamu skripsi baru, maka silakan kamu milih pendaftaran skripsi baru ilkom. Kalau kemudian kamu memilih perpanjangan, maka kamu silakan pendaftaran skripsi ilkom yang bagian perpanjangan. Jangan sampai keliru ya, yang baru pilih yang skripsi baru, kalau yang perpanjangan pilih yang bagian perpanjangan. Itu berkaitan dengan apa namanya linknya, jangan sampai keliru. Sekarang saya masuk ke berikutnya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Pak, saya kan sudah 2 semester nih, Pak. Terus saya mau lanjutin semester ketiga, Pak. Hmm. Terus saya mau ganti dosen, Pak. Itu saya perlu tanda tangan dari dosen pembimbing sebelumnya ya, Pak, berarti, Pak. Kamu di kondisi yang mana dulu? Coba kamu Di lihat kondisi yang D, Pak. di kondisi yang D. Kamu mau ganti dospem salah satu saja. Iya, Pak. Ya, silakan kamu pengajuan ke dosen yang kamu ingin ganti, terus dengan mengisi form konfirmasi pergantian dospem. Sudah saya kasih linknya. Itu harus bertemu dosennya berarti ya, Pak ya. Dosen Yo, sebelum. ya, kalau nggak ketemu terus ya apa caranya? Iya sih, Pak. Kalau kita tanda tangan dospemnya. Itu dospem sebelum dan sesudah, Pak, nanti. Tanda tangannya, Pak. Kita buka ya, aku juga lali ya. Nah, ini formnya. Oh iya ada nih. Ada tanda tangan dospem pembimbing penggantinya. Jadi kalau kamu mau ganti dospem satu, maka silakan nanti kamu isi ini aja. Iya benar, gitu. Siapa ini? Sofyan. Oke, baik, Pak. Pak, saya juga izin bertanya. Ini kan sedang libur ya, Pak ya. Kira-kira dosen bisa ditemui kapan ya, Pak ya? Siapa dospemnya? Saya yang sebelumnya Bu Dewi, Pak. Terus mau diganti dengan Pak Dana kemungkinan, Pak. ada semua. Kalau Bu Dewi kan yang penting kamu dapat tanda tangan Bu Dewi dulu. Kalau Pak Dana kan nanti tinggal di WA aja bisa. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Dospem satumu siapa sih? Dospem satunya Bu Dewi, Pak, sebelumnya. Sama dosen keduanya Pak Rizky. Oh Pak Rizky dan oh ya, oke. Baik, Pak. Siapa lagi? Pak, saya Pak izin bertanya Pak. Ya. Yang kalau di apa yang C itu gimana Pak? Langsung mendaftar baru, tidak perlu minta tanda tangan dosen. Ya, kalau yang C itu kamu nggak perlu tanda tangan dospem, kamu langsung daftar skripsi baru dan sempro kembali. Nanti kamu nggak akan mendapatkan dospem yang sama seperti sebelumnya. Jadi misalnya kamu sebelumnya Pak Dana sama siapa misalnya? Pak Dana sama siapa ya contohnya ya? Pak Dana sama Pak Widi misalnya. Terus kemudian kamu ganti karena di posisi D, maka kamu nggak akan dapat Pak Dana dan Pak Widi lagi. Gitu. Baik Pak, terima kasih.
Terus kemudian ini ada yang bertanya di apa ini di chat, Pak, untuk input kartu studi baru di form pendaftaran skripsi itu input kartu studi baru di form, maksudnya gimana ya? Input kartu studi baru itu apa? KRS gitu lah. Ada nggak Anissa Danya? Anissa Danya adakah? Kalau kalau kamu habis tidak aktif, terus kemudian mau sempro, maka kemudian yang kamu pakai yang sebelumnya saja, nggak apa-apa. Kartu studi baru yang paling terakhir kamu aktif. Nah, kalau yang poin D, kalau kamu nggak ganti dospem, nggak perlu ngisi form, nggak perlu. Kalau kamu nggak ganti dospem, langsung gas lagi aja, langsung. Nah, saya lanjutkan sekarang untuk timelinenya ya. Jadi nanti pelaksanaan sidang proposal skripsi itu antara 3 sampai 6 Februari, tapi sepertinya pelaksanaannya hanya tanggal 3 sampai 5 Februari saja. Jadi pelaksanaan sidang proposal skripsi nanti itu tanggal 3 sampai 5 Februari dan itu dilaksanakan secara luring. Untuk sistem sempro nanti akan dibuat terbuka. Jadi begini teman-teman semua, mulai dari semester ini sempro itu nanti akan terbagi ke dua sesi. Ada sesi pagi dan sesi siang. Sesi pagi itu nanti misalnya sesi pagi ada 10 orang, maka 10 orang harus datang di jam yang sudah ditentukan, artinya jamnya jam sama semua, misal jam 8, maka semuanya masuk jam 8. Kemudian nanti eh, teman-teman yang sidang nanti itu nanti akan langsung dilihat juga oleh teman-teman yang lain. Jadi satu kelas misalnya nanti ada di sesi pagi itu ada 10 orang, misalnya Pak Edi dan Bu Ajida misalnya ya. Itu nanti misal di sesi pagi ada 10 orang, maka 10 orang harus datang di waktu yang bersamaan di jam pagi tersebut. Jadi misal jam pagi ditetapkan jam 8 pagi, maka nanti semuanya harus datang jam 8. Dan semuanya harus hadir sampai sesi pagi itu berakhir. Jadi bukan seperti biasanya sesuai dengan jam masuk, enggak, tapi kita buat terbuka. Kenapa kita buat terbuka? Agar kamu punya pengalaman untuk bisa melihat dari hasil rencana riset dari teman-teman yang lain juga. Nah, karena itu nanti ada yang dapat sesi pagi dan ada yang dapat sesi siang. Nah, nanti siapapun yang dapat sesi pagi dan sesi siang, semuanya harus datang sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Nanti begitu. Lalu kemudian, nah, setelah kamu nanti sidang ya, setelah kamu semuanya kelar sidang proposal, maka kamu silakan isi data kartu bimbingan skripsi di link input data kartu bimbingan. Nah, ini kalau kamu buka, nanti akan muncul data kartu bimbingan. Nah, data kartu bimbingan ini silakan nanti kamu pilih sesuai dengan siapa yang kamu diuji nanti. Jadi di sini nanti ada nama mahasiswa, kamu tinggal masukkan linknya berapa, terus dosen pengujinya kamu dapat siapa, 1 dan 2-nya. Nanti silakan kamu bisa lihat kira-kira siapa yang menguji kamu, maka itu nanti akan menjadi dosen pembimbingmu. Lalu kemudian kamu tuliskan judul setelah sidang proposal skripsi. Jadi jangan sampai teman-teman semua pada saat kamu sempro, jangan sampai keluar dari ruangan dengan tidak membawa judul yang fix. Jadi kamu harus segera pastikan dengan dosen pembimbingmu, calon dosen pembimbingmu, bahwa saya kalau misalnya kamu nanti dirasa kurang, maka yang benar seperti apa, Pak atau Bu, supaya nanti setelah keluar dari sidang itu kamu bisa langsung lanjut bimbingan. Jadi manfaatkan benar momen sidang proposal skripsi itu untuk bisa mendapatkan hasil yang fix atau hasil yang final. Kalau kamu nggak mendapatkan hasil yang fix, kamu setelah sidang akan bingung. Makanya kemudian sebisa mungkin kamu harus sudah bisa memastikan, jadinya saya mau pakai judul apa nih Pak? Gitu ya. Itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Nah, lalu kemudian proses pelaksanaan skripsi. Proses pelaksanaan skripsi itu bimbingannya bisa dimulai bulan Februari sampai Juni 2025. Ingat ya, waktunya di antara Februari sampai Juni ini nanti kamu akan dipotong oleh Lebaran dan lain sebagainya. Maka harus kamu manfaatkan. Jangan sampai kamu merasa masih lama, masih bulan Maret, masih lama, masih bulan April. Tiba-tiba kemudian geruduk semua di bulan akhir Mei misalnya. Wes
tak jamin susah nanti lulusnya. Karena dosenmu kalau nanti di semester ini kan banyak sekali nanti yang sudah skripsi dan rata-rata dospemnya itu bisa membimbing sekitar 20 sampai 30 mahasiswa. Jadi kalau kamu mengandalkan waktu di menit-menit akhir atau di bulan-bulan akhir, saya jamin kamu tidak akan bisa terlayani dengan baik. Kenapa? Karena membayangkan satu dosen digeruduk 30 mahasiswa sekaligus pasti nggak akan maksimal. Karena itu manfaatkan di awal-awal ketika semuanya masih tidak repot. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, di tengah-tengah proses pelaksanaan skripsi itu ada sidang progres skripsi. Sidang progres ini berkaitan dengan progresmu itu sampai mana sih sebenarnya? Hambatanmu ketika kamu bimbingan skripsi itu gimana sih? Nah, itu semua disampaikan pada saat sidang progres. Misal, ketika kamu proses bimbingan, Pak, dospem saya nih, Pak ya, ngomongkan teori antara dosen satu dan duanya itu beda, Pak. Jadi saya harus gimana? Nah, itu diselesaikan pada saat sidang progres. Jadi di sidang progres itu kamu sampaikan kepada dosennya, Pak, kalau kalau Bapak dan Ibu ini semuanya punya pendapat masing-masing, selantas saya harus mengikuti yang mana? Nah, itu sampaikan pada saat sidang progres. Jangan takut menyampaikan kepada dospem ketika kamu menjadi masa bimbingan, karena tugas dosen pembimbing itu adalah membimbing. Jadi kamu punya hak untuk dibimbing. Jangan takut untuk bertanya. Itu yang pertama ya. Terus kemudian syarat untuk sidang progres itu minimal kamu telah melakukan proses bimbingan sebanyak 3 kali pada masing-masing dosen pembimbing. Jadi kalau kamu sudah melakukan proses bimbingan sebanyak 3 kali pada dosen pembimbing, maka kamu punya hak untuk daftar sidang progres. Atau kamu telah ACC sampai bab 3 di salah satu dospem, maka juga kamu punya hak untuk sidang progres. Nah, berikutnya pendaftaran dan pengumpulan berkas ujian skripsi itu di tanggal 4 sampai 11 Juni. Itu pendaftaran pengumpulan berkas ujian skripsi. Linknya sama seperti link yang saya sampaikan tadi, tetapi mekanisme dan administrasi kayak persyaratan pendaftaran skripsi itu mengikuti edaran TU nanti. Dan biasanya syarat pendaftaran skripsi itu cukup banyak. Jadi kamu siapkan mulai dari jauh-jauh hari. Kayak apa contohnya? Kayak TOEFL dan lain sebagainya. Nanti saya jelaskan di belakang. Lalu kemudian untuk sidang skripsi akan dilaksanakan pada tanggal menyusul. Jadi nanti ada tanggal susulan terkait dengan pelaksanaan sidang skripsinya. Nah, dari sini, dari timeline ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan? Oh, izin bertanya, Pak. Ya, Di link pendaftarannya itu kan, ya itu kayak yang disebutin sama temen tadi itu kan ada tulisannya, bentar, kartu studi terakhir. Itu kan kita daftarnya kan sekarang hitungannya udah, berarti pakai kartu studi semester 7 ya, Pak? iya pakai yang lama aja nggak apa-apa. Karena memang kan kita sempronya kan maju banget, maju Heeh. sebelum KRS-an. Oke, oke. Kalau nunggu KRS-an, wah kamu nggak bisa bimbingan-bimbingan nanti, malah Baik, sempit baik. nanti. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Hah? Pak, ini untuk dosen pembimbing dan lain-lain itu bisa memilih atau nanti langsung pas kita daftar langsung di itu input dari pas pendaftaran itu, Pak? Nah, karena kebetulan ada yang bertanya ya, saya coba langsung share screen aja yang berikutnya. Nah, mekanisme untuk memilih dosen pembimbing itu, kalian semua diberikan kesempatan untuk memilih dosen pembimbing. Kamu bebas memilih dosen pembimbing siapa, tapi dengan catatan, kalau kemudian kuotanya penuh pada dosen tersebut, maka nanti kamu akan dialihkan kepada dosen pembimbing yang sekiranya relevan dengan dospem 1 atau dospem 2. Jadi kalian diberikan kebebasan untuk memilih dulu siapa, tapi perkara nanti apakah kamu akan diambilkan sesuai dengan dospemmu tergantung kuotanya. Karena nggak mungkin semua yang ingin ngambil ke dosen pasangan dospem itu semua dituruti. Kenapa? Kalau semua dituruti, kemudian satu pasangan dospem membimbing 200 mahasiswa, ya kasihan dosen pembimbingmu, mate esok-esok. Makanya kemudian kita sesuaikan dengan judul yang kamu apa namanya yang kamu ajukan. Jadi tergantung juga bagaimana judulmu nanti untuk bisa mendapatkan dosen pembimbingnya. Saya rasa kalian semua sudah mendapatkan sudah bisa lihat kan ya pasangan dospemnya siapa aja kan sudah terlihat toh.
Sudah nggak sih? Sudah, Pak. Ya, nah itu Sudah, ada Pak. pasangan dospem yang nantinya kalian bisa pilih. Lihatnya di mana, Pak? Lihatnya di form pendaftaran skripsi tadi, link yang saya tunjukkan. Pak, Sebentar. Pak, Ya, Di mana, Pak? ah, Bisa dicek lagi, Pak? Izin biar tak coba mana ya, Pak screenshot. ya? sebentar. Dosen, mahasiswa. Mana ya? Ini loh, di yang link saya tunjukkan tadi ada mahasiswa, daftar eh, apa namanya skripsi dan skripsi doang, skripsi terus skripsi berilkom, kamu pilih. Nah di bagian ini loh, nah ini kan sudah muncul nih. Oh, ini periode pendaftaran belum ditambahi ya sama TU ya. Nanti saya sampaikan. Nanti di periode pendaftaran ini kamu milihnya kamu milihnya genap 2024-2025. Cuman ini belum ditambahi, nanti saya sampaikan ke TU. Ini loh usulan Baik, dosen Pak. pembimbing. Nah, Oh, ya, Pak. ini adalah begitu kamu lihat, ini adalah usulan pasangan dosen pembimbing yang bisa kamu pilih. Tapi nanti misal ternyata dosennya itu belum penuh kuotanya ya, tapi ternyata judulnya sangat-sangat belok dengan kajian dosen pembimbingnya, maka nanti juga tidak akan bisa saya setujui. Contoh misalnya nih, Pak Dana dan Pak Wahyu, misal kamu milih itu misalnya. Tapi kajianmu gender. Nah, Pak Wahyu dan Pak Dana kan kajiannya bukan ke gender. Maka walaupun Pak Dana dan Pak Wahyu nanti itu apa namanya masih ada slotnya, maka tidak bisa saya setujui. Karena kamu nanti akan bahaya kalau kamu tidak dibimbing oleh dospem yang kajiannya ke sana, tersesat kamu nanti. Makanya kemudian saya sesuaikan dengan bidang keilmuan dari masing-masing dospem pembimbingnya nanti. Tapi ini sudah saya sudah saya berikan yang menurut saya sudah apa ya, yang paling bisa mengisi antara satu sama lain sehingga apapun judulnya bisa masuk ke masing-masing dosen pembimbing. Begitu. Pak Ins tanya, perihal periode pendaftaran, Pak. Ini kita Ya, nunggu form yang baru atau kita ngisi dulu apa gimana, Pak? tunggu aja. Kalau belum ada periode yang apa namanya yang baru, ditunggu aja. Karena nanti sore ini saya langsung sampaikan ke Mbak Ayu untuk bisa menambah periodenya. Ditunggu dulu sebelum. Bapak, mohon maaf. Hmm? Saya udah terlanjur ngisi form ya, Pak. Ini berarti saya ngisi ulang atau gimana ya? Isi ulang aja. Karena nanti biasanya pada saat kita apa namanya itu kita seleksi datanya, yang kita cut pertama tuh yang dari periodenya. Jadi bagi kamu yang Oh, sudah mengisi di sebelumnya yang periodenya belum ada, nanti kamu daftar lagi, isikan sesuai dengan periode genap 2024-2025. baik, makasih, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Untuk Ya, yang bagian apa pembayaran itu loh, Pak, itu cukup melampirkan hasil screenshot dari TF gitu atau perlu ke TU untuk validasi gitu? kalau pendaftaran sidang skripsi, nanti saya coba tanyakan ya, nanti saya sampaikan di grup. Karena kalau sebelumnya sih nggak pakai, cuman coba saya tanyakan dulu, karena di kemarin itu kalau magang itu pakai validasi TU. Nah, sekarang ini saya coba tanyakan dulu, nanti hasilnya saya share semua di grup skripsi di sore hari nanti. Gitu ya, Felicia. Baik, Pak. Terima kasih. Silakan, siapa lagi? Saya, Pak. Ya, Untuk judul alternatif itu topiknya berarti berbeda dengan judul utama ya, Pak ya? betul. Kalau apa namanya alternatif, itu topiknya berbeda dengan judul yang pertama.
Beda itu dalam konteks substansi ya, bukan hanya beda berkaitan dengan misalnya begini. Konteksmu awalnya objeknya misalnya film film apa ya? Film Dua Garis Biru misalnya gitu. Terus kemudian judul alternatifmu kamu ganti menjadi film apa ya? Film itu? Film eh, apalah film apa gitu nggak bisa. Jangan judul alternatif itu bukan mengganti objek atau mengganti subjek penelitiannya, tapi yang diganti adalah substansinya. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk yang judul alternatif itu tidak harus melampirkan proposal. Jadi khusus judul utamanya saja yang harus ada proposalnya yang nanti kamu presentasikan. Judul alternatif ini barangkali dosen pembimbingmu nanti, calon dosen pembimbingmu merasa judulmu kok kurang kok kurang pas ya. Ya kemudian nanti judul alternatifmu apa sih? Nah, barangkali nanti judul alternatifnya yang lebih dianggap oke. Gitu ya. Silakan, siapa lagi? Saya Pak, mau tanya Pak. Ya, Kalau untuk yang tadi pasangan dospam itu cara tahu kisi-kisi itu gimana Pak ya? Kalau misalkan Bapak itu bidangnya di digital PR gitu Pak ya. Nah itu gimana Pak cara tahu? lihatnya itu ada di ranting dosen waktu di Semkom. Di mata kuliah seminar komunikasi kan sudah diberikan ranting-ranting ilmu tuh di situ. Oke, baik Pak. Nanti tak coba masukkan juga ke link ini ya, ke link ranting apa namanya? Ke link alur nanti bisa bisa kamu lihat kajian dospem ini kemana gitu. Siap Pak. Permisi Pak, mau tanya Pak. Ya, Eh, maksud dari substansi yang Bapak jelaskan tadi itu maksudnya seperti apa Pak yang untuk judul alternatifnya itu Pak? misal Yang begini. kasus Yang pertama kamu judulmu tentang pemanfaatan media sosial Instagram di dalam membangun reputasi, misalnya begitu ya. Itu yang pertama. ya. Kalau kemudian yang kedua kamu bikin pemanfaatan media sosial Twitter dalam membangun reputasi, itu nggak boleh. Karena secara substansi sama kajiannya. Kajian media, yang satu bahas tentang medianya Twitter, yang satu bahas tentang eh, Instagram misalnya begitu. Itu nggak bisa. Jadi harus beda kajian. Apa contohnya beda kajian? Misalnya begini, yang pertama pemanfaatan media sosial Instagram dalam bangun reputasi, misal begitu. Judul yang kedua, misal kamu tentang analisis resepsi pada pemberitaan apa, misalnya begitu, itu bisa. Atau yang kedua, ganti menjadi manajemen krisis public relation dalam menangani isu Sambo, misalnya gitu. Itu harus beda substansi, bukan hanya beda objek dan subjek. Berarti secara keseluruhan apa ya? Iya, Atau secara keseluruhan, betul. oh, oke Dan Pak, terima ingat kasih ya, Pak. Oh. judul alternatif itu nggak harus pakai proposal. Jadi kamu, nah ini kadang-kadang justru yang diterima dosenmu itu kadang-kadang banyak diterima, kadang-kadang itu justru judul alternatif. Oh. Kenapa? Karena biasanya kalau judul alternatif kan kalau kita memikirkan tanpa berpikir ya, maksudnya menulis tanpa berpikir itu justru kita kreatif biasanya. Dan ternyata itu yang lebih banyak diterima. Oke. Oke Pak, terima kasih Pak. Siapa lagi yang mau bertanya? Maaf mau nanya. Berarti kalau misalkan judul alternatif diterima berarti sama dengan ganti proposal ya Pak ya? Betul, sama dengan kamu kembali ke bab satu lagi. Tapi kayak ujian Semkom nggak masuk ke mata kuliah Semkom lagi kan Pak, langsung Bimbingan. langsung. Tapi Terima gini kasih ya, Pak. kamu punya hak untuk tetap mempertahankan menggunakan judul utamamu. Dospem itu kan hanya mengarahkan. Tapi kalau kamu merasa, Pak, saya passionnya ke judul saya yang utama, Pak. Saya nggak mau diganti alternatif, walaupun alternatif menurut menurut Bapak lebih lebih oke. Nah, nggak apa-apa, silakan. Beranilah berargumen. Karena yang mengerjakan nanti ini kamu, bukan dosen pembimbingmu. Jangan sampai kamu menurut dosen pembimbingmu judulnya bagus, tapi kamu yang menjalaninya tidak tidak apa ya, tidak nyaman dan lain sebagainya sama aja. Jadi cari yang sekiranya judulnya nyaman kamu kerjakan. Karena kalau kamu nyaman mengerjakan, pasti nanti cepat selesainya. Karena kamu senang ngerjainnya.
Gitu ya. Terus saya lanjut ya. Nah, ini ketentuan seminar proposal ya. Teman-teman semua yang perlu diperhatikan adalah dospen penguji 1 dan penguji 2 itu nanti akan menjadi dospen pembimbing 1 dan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu presentasi maksimal 10 menit saja. Nanti sisanya diskusi menetapkan judul penelitian. Waktu sempro nanti itu waktunya 30 menit. Jadi kamu manfaatkan 30 menit untuk bisa sepakat mendapatkan judul yang fix. Ingat ya, kamu harus ngotot judul saya jadinya bagaimana Pak gitu. Kalau kamu nggak ngotot itu, kamu nanti akan bingung ketika kamu selesai lepas dari ruangan itu. Bingung kamu nanti. Maka kamu harus benar-benar pastikan, saya nanya bagaimana Pak ini Pak. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena sudah menjadi tugasnya dosen pembimbing untuk bisa memberikan bimbingannya. Lalu kemudian kamu bawa ya 2 hard copy proposal skripsi sesuai dengan outline yang diberikan ke masing-masing penguji. Jadi kamu bawa sendiri hard copy-nya, terus kemudian kamu berikan ke masing-masing dosen penguji. Lalu kemudian isi PPT-nya mengikuti outline proposal skripsi. Kalau di outline itu ada pendahuluan, rumusan masalah, manfaat, dan lain sebagainya, isi PPT-mu silakan mengikuti itu. Itu terkait dengan ketentuan seminar proposal. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut. Nah, Bapak apa Insan, maaf mau tanya. ya? Silakan. Tadi untuk PPT itu kan mengikuti outline laporan proposal skripsinya. Proposal skripsi itu kan isinya kan banyak ya Pak. Di PPT-nya itu apa perlu dirangkum atau disalin semuanya ya Pak? Jangan disalin semua. Yang dimaksud sesuai dengan proposal itu poin-poinnya sesuai proposal. Tapi kalau yang kamu tuliskan di PPT cukup yang penting-penting saja. Jadi misalnya latar belakang yang penting itu apa? Jangan langsung kamu kopas semuanya. Kalau kamu kopas semuanya, wah PPT itu panjang, guys. Kayak kereta api ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, sekarang terkait dengan apa yang harus dilakukan setelah mengikuti sidang proposal skripsi. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengisi data kartu bimbingan seperti yang saya sampaikan tadi. Karena prodi ketika gini ya, misal kamu nanti ada masalah pada saat kamu proses bimbingan. Kemudian kamu lapor ke prodi, maka prodi hanya melihat catatan yang ada di kartu pembimbing. Kartu bimbingan, sorry, bukan kartu bimbingan, bukan kartu pembimbing. Kenapa? Karena kartu bimbinganmu itu yang prodi lihat sebagai syarat mutlak untuk bisa menangani keluhanmu. Kenapa? Karena kalau kamu misalnya, Pak ini loh Pak, dosen saya sangat susah ditemui dan lain sebagainya. Dosen saya bolak-balik bimbingan tapi nggak pernah di ACC gini-gini. Nah, prodi akan mengecek histori yang ada di kartu bimbinganmu. Karena itu nanti kartu bimbingan harus selalu kamu bawa pada saat kamu bimbingan skripsi. Karena yang diakui untuk dilihat sebagai sebagai indikator untuk melihat ketika sebuah ada permasalahan nanti, prodi melihatnya hanya sebatas dari kartu pembimbing, kartu bimbingan. Nah, setelah kamu input data kartu bimbingan, nanti kamu silakan mengambil kartu bimbingan tersebut di TU pada saat jam kerja. Ngambilnya pada saat kapan nanti akan saya umumkan di grup. Ketika semuanya sudah mengisi data kartu bimbingan, maka nanti akan diolah oleh TU. Nanti kamu, ini sorry ya, bukan mengambil kartu bimbingan di TU. Sorry, ini sudah ganti. Ini sudah ganti menjadi mendownload. Ini sudah ganti mendownload. Ya apa sih? Nah, nanti linknya akan di-share oleh Mbak Ayu di grup skripsi mengenai kartu bimbingan yang sudah selesai. Jadi nanti kamu tinggal download, tinggal kamu print sesuai dengan ketentuan yang ada di semester ini. Dan biasanya warnanya memang ganti-ganti. Kenapa kok warnanya kita buat ganti-ganti? Biar kita tahu kamu berasal dari periode yang mana. Jadi barangkali nanti warna hari ini tuh Tosca,
atau pink atau kuning. Nah, nanti TU yang mengatur supaya nanti tahu kamu berasal dari periode apa untuk proses bimbingannya. Lalu setelah kamu punya kartu bimbingan, kamu tinggal langsung bimbingan aja kepada dosen pembimbing dan nanti ada jadwal pada masing-masing dosen pembimbing yang bisa kamu lihat di website. Nanti saya sediakan. Jadi misalnya Pak Bambang Sigit itu hari apa, jam berapa, di mana, bukan di mana ya, hari apa dan jam berapa, nanti bisa kamu lihat langsung di website. Dan silakan berikutnya kamu ikuti timeline skripsi yang ada di website. Itu yang terpenting. Nah, lalu kemudian ketentuan pekerjaan skripsinya itu diperhatikan ada 4 hal yang perlu dipahami. Bahwa yang pertama itu kamu juga harus mensitasi referensi dari minimal 2 dosen. 2 dosenmu sendiri. 2 dosenmu itu bisa dosen pembimbingmu sendiri, boleh. Tapi kalau misalnya dosenmu nggak pernah nulis jurnal, kemudian kamu cari nggak ada, kamu boleh juga pakai dosen yang lain. Yang penting dosen ilkom. Kamu ambil dari referensi 2 dospem, biasanya nanti dospem pembimbingmu akan memberikan referensi. Lalu kutip juga dari jurnal representamen ilkom untak minimal 2 artikel. Ini bukan 2 jurnal ya, keliru. Ini minimal 2 artikel. Kamu kutip dari jurnal representamen yang dikelola oleh ilkom. Lalu kemudian citasi jurnal-jurnal di atas dengan software Mendeley. Jadi kamu jangan manual, pakai Mendeley. Dan format daftar pustakanya itu menggunakan apa style. Jadi kita nggak pakai yang lain-lain ya. Kita pakainya American Psychology Style yang versi 7. Itu tentang ketentuan pekerjaan skripsi. Nah, ini teman-teman semua kewajiban pada saat akan lulus nanti. Jadi pada saat kamu mau sidang skripsi nanti, itu nanti ada banyak sekali persyaratan yang harus kamu penuhi sebelum kamu bisa sidang skripsi. Jadi teman-teman semua, yang pertama yang perlu diperhatikan lulusmu itu minimal 144 SKS. Jadi kamu cek sekali lagi SKSmu dengan skripsi semester ini dan ditambah dengan mata kuliah yang kamu ambil sekarang ini kalau ada ya, itu sudah sampai enggak 144 SKS? Kalau nggak sampai, maka pastikan cek lagi mata kuliah apa yang tertinggal. Karena kalau tertinggal, waduh wis. Daripada kamu nanti harus kadung bikin banner, harus kadung karangan bunga, 10 macem, dan lain sebagainya, ternyata SKS-mu kurang. Kan yo, gimana ya? Kalau karangannya sih nggak apa-apa. Malunya itu loh yang berat. Makanya kamu harus benar-benar perhatikan. Sekarang nih kamu bisa kamu cek setelah pembekalan ini, SKS saya yang sudah lulus ditambah dengan mata kuliah yang akan saya ambil di semester nanti ini dengan skripsi, sudah sampai enggak 144 SKS? Kalau belum sampai, cek mata kuliah apa yang tertinggal. Itu harus kamu cek. Dan nanti konsultasikan dengan masing-masing dosen wali. Lalu kemudian sidang skripsi jelas ya. Dan yang ketiga itu publikasi hasil skripsi. Nah, publikasi hasil skripsi nanti itu ada 2, teman-teman semua. Yang pertama artikel ilmiah, yang kedua adalah poster hasil penelitian. Jadi hasil penelitianmu nanti kamu buat posternya. Nanti link-link tentang posternya seperti apa, artikel ilmiah template-nya seperti apa, itu sudah ada di timeline tadi. Itu yang harus kamu lihat. Karena nanti ketika kamu sudah di ACC skripsimu, nanti kamu juga harus tetap minta bimbingan kepada dospem 1 saja ya. Khusus untuk artikel ilmiah dan poster itu hanya dibimbing oleh dospem 1 saja terkait dengan artikel ilmiah dan posternya, bukan 2 dospem. Lalu kemudian TOEFL atau English Score itu minimal nilainya adalah 300. Jadi kamu pastikan bahwa kamu nanti kalau tesnya harus bisa di atas 300. Dan ini kamu tes besok bisa. Jadi kamu jangan menunggu di akhir-akhir ketika kamu sudah sedang skripsi baru ngurus TOEFL. Tak jamin kamu akan kelimpungan. Maka pada saat kamu proses mengerjakan skripsi, ya pas kamu nganggur atau apa, terus tes TOEFL di Untak Surabaya, di Pusat Bahasa Untak, untuk bisa melihat skormu berapa. Nah, itu menjadi syarat pendaftaran skripsi nanti. Dan yang kelima itu ujian sertifikasi profesi di LSPP 1 Untak Surabaya itu juga
harus kamu lakukan sebelum kamu sidang skripsi. Nanti sebelum kamu sidang skripsi, kamu akan mendapatkan sebuah kesempatan untuk uji sertifikasi ya. Dan pastikan itu sudah kamu lakukan sejauh-jauh hari sebelum ujian pendaftaran sidang skripsi. Karena kalau kamu di akhir nggak bisa. Dan pada akhirnya yang menjadi kasihan adalah kamu sendiri dan keluargamu dan teman-temanmu dan lain sebagainya. Itu yang kamu perhatikan. Lalu kemudian juga mendaftar yudisium dan wisuda. Itu adalah kewajiban pada saat akan lulus teman-teman semua. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Ya, Untuk skor TOEFL-nya ini ada kadaluarsanya nggak, Pak? Maksimal berapa bulan? Berlaku skornya tuh berapa bulan? skornya itu lama kok, sekitar setahun kalau nggak salah. Kalau nggak setahun, 2 tahun kalau nggak salah. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Insa izin bertanya. Ya, Untuk SIM point itu minimal berapa ya, Pak? SIM point Syaratnya itu minimal 130 untuk mendapatkan SIM point. Tapi jangan 130. jangan ngejar 130, Rek. 130 itu SIM point dalam kategori cukup. Kalau bisa ngejar yang sangat baik itu 300 kalau nggak salah. Oke, Pak. Terima kasih. Kamu kan aktif nih, kalau misalnya kamu aktif organisasi apapun itu, upload semua sertifikatnya. Dan nguploadnya jangan apa ya, jangan jangan akhir-akhir, dari sekarang udah bisa ngupload sudah. Oke, Pak. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Itu untuk TOEFL-nya itu harus tes di Untak, Pak, atau bisa kayak di tempat lain jadi gitu? dari SK rektornya semua harus dilakukan di lembaga layanan Unta. Itu apa berbayar, Pak? Kalau English Core, nah ini berbayar nanti setelahnya. Ini saya juga sampaikan. Nah, ini ya, saya sampaikan dulu ya biaya-biayanya ya. Saya sampaikan di awal biaya-biayanya kenapa? Karena biaya untuk kamu lulus itu cukup besar banget. Makanya kemudian kamu yang hobi ngopi, yang hobi nongkrong dan lain sebagainya, kurangi dulu hobi-hobi tersebut untuk mengumpulkan dana untuk persyaratan lulus nanti, karena tidak sedikit. Pertama, kalau kamu mau lulus nanti ya selain SPP ya, kamu harus mendaftar sidang skripsi. Sidang skripsi itu sekitar 800 ribuan. Itu pendaftaran sidang skripsi ya, itu yang pertama. Nah, lalu kemudian nanti kamu punya kewajiban publikasi, walaupun kewajiban publikasi itu sangat tentatif ya. Apa namanya, ada juga nggak bayar, ada yang bayar. Nah, yang pertama, kalau kamu nanti misalnya ya, kamu dianggap hasil luaran skripsimu bagus nih. Wih, bagus ya penelitiannya Felicia nih misalnya. Keren banget ini bisa nih terpublikasi di Sinta misalnya, Sinta 2 misalnya begitu ya. Maka nanti kamu perlu menambah biaya yang biaya publikasinya itu dibagi sesuai dengan porsi penulis 1, 2, dan 3. Dan di sini yang menjadi bertindak sebagai penulis 1 itu adalah mahasiswa. Jadi kamu sebagai penulis 1, penulis kedua itu adalah dospen pembimbing 1, penulis ketiga adalah dospen pembimbing kedua. Nah, biaya publikasi itu dibagi sesuai dengan porsi penulis, baik penulis 1, 2, dan 3. Kalau penulis 1 itu porsinya membayarnya 60%, kalau penulis 2 itu 20%, penulis 3 20%. Modelnya begitu. Itu juga biayanya macam-macam tergantung jurnal yang akan dituju. Itu yang kondisi pertama untuk artikel ilmiah ya. Kalau yang kedua, kalau misalnya kamu nanti direkomendasikan oleh prodi untuk ikut di publikasi simposium internasional misalnya, maka kamu nggak perlu bayar karena yang kedua ini gratis. Kenapa? Karena prodi yang delegasikan untuk bisa masuk ke posting simposium internasional. Dan nomor 2 ini biasanya kami hanya memilih 3 mahasiswa terbaik saja untuk kita apa namanya, kita simposiumkan bersamaan dengan kampus yang lain. Jadi biasanya itu kita kampus dengan kampus yang ada di Malaysia, kampus di Filipina, dan kampus yang ada di Thailand. Biasanya kita dengan empat negara. Biasanya begitu. Nah, lalu kemudian kalau misalnya kamu tidak 2 ini, maka yang terakhir adalah publikasi Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi.
Dan publikasi Semakom ini sudah yang ke-6 nanti. Kalau di zamanmu nanti lulus itu yang ke-6. Dan biayanya hanya Rp95.000. Nah, kita sediakan tempat, ini berbagai macam tempat untuk menghasilkan luaranmu supaya apa? Supaya kamu nggak susah. Supaya kamu nggak susah cari di luar sana yang biayanya juga cukup mahal, maka kemudian kita coba cari jalan keluarnya dengan membuat sendiri terkait dengan Seminar Nasional Mahasiswa Komunikasi. Dan itu pun juga sudah terindeks Google Scholar dan juga sudah ber-ISSN. Jadi sama dengan jurnal yang lainnya. Itu kalau publikasi. Lalu kemudian, kalau untuk LSP ya, LSP itu biasanya biayanya kurang lebih itu sekitar Rp250.000. Itu apa namanya untuk uji kompetensi. Dan silakan kamu ambil skema sesuai dengan skema keilmuanmu. Jadi bagi kamu yang suka penyiar TV, bisa kamu ngambil skema penyiar TV. Kalau kamu suka media relation, PR, ngambil aja media relation. Dan yang sedang kita proses buka itu ada skema apa namanya skema manajer konten dan skema editor film. Itu ada 2 skema baru yang akan kita buka untuk nanti di periode Anda. Sepertinya di periode kalian nanti sudah ada 2 skema baru. Di total dengan skema yang ada sekarang menjadi 5 skema di prodi ilmu komunikasi. Itu merupakan sertifikasi profesi. Apa namanya? Sertifikat kompetensi profesi. Nah, waktunya kapan? Waktunya ini nanti kalau Ilkom itu nanti sekitar setelah seminar progres. Setelah seminar progres, kamu bisa mendaftar LSP khusus Prodi Ilkom. Prodi Ilkom saya minta jadwal sendiri kepada LSP agar tidak barengan dengan yang lainnya, sehingga kamu nanti bisa lebih enak tesnya. Tidak menunggu jadwal yang lama, tapi langsung saya jadwalkan pada saat apa namanya di tengah-tengah proses pelaksanaan skripsi, yaitu setelah seminar progres. Dan kalau sertifikat kompetensi ini punya jangka waktu sertifikat kurang lebih sekitar 3 tahun. 3 tahun masa berlakunya. Jadi misalnya kamu tes nanti di tengah-tengah, tapi ternyata kamu tidak lulus ya skripsinya dan ulang di semester depan, itu masih berlaku. Dan berlakunya selama 3 tahun. Itu kalau LSP. Nah, kalau TOEFL itu 300 minimalnya ya. Dan ini biayanya 200.000. Kalau yang semester lalu 200.000 biaya untuk tes TOEFL-nya. Ini sama dengan LSP. Kalau kalau di PLP itu pusat pelayanan bahasa, itu silakan kamu daftar mulai dari sekarang pun itu bisa untuk bisa dapatkan skor 300 minimalnya. Nah, nanti masih ada yudisium. Yudisium itu setelah kamu sidang skripsi, kamu nanti juga akan didaftarkan ke PDDikti terkait dengan PIN ijazah. PIN ijazah itu ditetapkan setelah pleno penetapan kelulusan baik sarjana, magister, dan doktor. Dan biaya untuk yudisium ini, untuk pesan PIN-nya itu sekitar 800 sampai 900.000 rupiah. Itu mengikuti ketentuan fakultas. Kenapa? Mengikuti tentang kondisi yang ada pada saat realnya nanti ketika kalian lulus. Ini yudisium. Setelah yudisium masih ada yang dinamakan dengan wisuda. Kalau wisuda ini resepsinya lah, resepsimu nanti. Dan biayanya kalau sarjana itu kurang lebih 1.450.000. Nah, khusus untuk wisuda ini itu mengikuti ketentuan universitas. Dan ini semua teman-teman semua ini harus kamu penuhi pada saat kamu nanti mau lulus nanti. Makanya sebisa mungkin tahan dulu yang suka jajan, tahan dulu yang suka nongkrong, yang suka belanja dan lain sebagainya. Agar nanti kamu tidak terlalu berat di akhir. Itu ya berkaitan dengan biaya. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya. Nah, jadi di semester 7 ini kan ada yang ngulang 2 SKS, Pak. Jadi totalnya kalau misalnya skripsinya lulus itu totalnya ada 143. Jadi sebaiknya ngulang di matkul sebelumnya atau ada di semester 8 ada matkul baru lagi, Pak? Nah, kamu lihat ya, kalau kamu dengan mata kuliah yang sekarang 143, itu mata kuliah apa yang tertinggal? Kamu cek, pasti ada mata kuliah tertinggal. Karena di Prodi Ilmu Komunikasi itu kamu sudah kita setting bahwa mahasiswa yang lulus itu kalau mata kuliahnya semua terambil, itu minimal 144 dan maksimal 146. Kamu cek, pasti ada mata kuliah yang tertinggal itu. Berarti kayak misalnya di semester 7 kayak komunikasi gender ada yang nggak lulus 2 SKS, bisa nggak Pak? Di semester 8 tapi nggak ngambil komunikasi gender lagi, tapi yang lain gitu bisa nggak Pak?
Oh, nggak bisa kalau itu. Kalau misalnya kamu semester 7 juga lulus Komgender, jalan satu-satunya adalah kalau kamu tidak ingin mengambil Komgender, tidak bisa mengambil mata kuliah di prodi, tapi kamu harus bisa mengambil mata kuliah di program studi lain. Jadi gini ya, kalau teman-teman semua yang sekarang belum pernah MBKM, MBKM internal ya, bukan eksternal, MBKM yang di dalam, bisa kamu konversikan mata kuliah Komgender, kamu ganti dengan mata kuliah yang lainnya yang ada di Untak. Jadi kan ada beberapa program studi yang juga buka mata kuliah. Nah, kamu bisa mengambil mata kuliah itu nanti yang disediakan oleh program studi yang lain. Dan itu kamu bebas mau ambil apapun. Yang penting SKS-nya sama, biar clear. Tapi yang pasti, diperhatikan ya, yang pasti terkait dengan lulus tidaknya mata kuliah tersebut ketika kamu mengambil di program studi lain, itu menjadi ketentuan program studi yang kamu tuju. Tidak mengikuti ketentuan dari program studi Ilkom. Misalnya nih, kamu ngambil di psikologi, ngambil tentang apa misalnya mata kuliahnya. Terus kamu di sana kok merasa Pak saya udah merasa ngerjain tugas semua kok kemudian saya nggak lulus. Nah itu tidak bisa kamu kaitkan dengan prodi kita karena itu menjadi ketentuan dari program studi yang kamu tuju. Gitu, Cornia. Berarti ini salah satu caranya ikut MBKM itu berarti ya Pak ya? Betul, Ikut. salah satu caranya kamu harus ikut MBKM internal. Kalau yang kuliah sore itu bisa ya Pak ya? Kuliah sore maksudnya? Iya kuliah yang masuk sore gitu Pak. Buat apa kuliah sore nih? Kan saya kan jamnya sore gitu Pak. Jadi ambil ikut Oh, MBKM itu ada. ada ya. Oh ya terima kasih Pak. Pak, permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, Pak, ini gimana Pak? Kan saya kan ambil Semkom itu semester 7 ya Pak, tapi dosennya itu inputnya dimasukkan ke semester 6 Pak. Itu gimana ya Pak? Ya, Pak, yang Padahal, Bodim. Ya, Bodim. jadi gini Pak, saya kan ambil Semkom itu kan semester 7 ya Pak. Nah, Ya. tapi itu kan nilainya itu di semester 6. Begitu Pak. Oke, aku harus protes nanti Pak, kira-kira. Maksudnya itu kayak, Tulis mata kuliah apa? iya itu Semkom Pak. Semkomnya atau dimasukkan, semester 6 itu Kak? Padahal kamu ngambilnya semester 7. iya padahal aku ngambil itu semester 7 Pak. Nggak masalah. Jadi begini, karena kan ada penyetaraan kurikulum ya, dari kurikulum MBKM disetarakan ke kurikulum OBE. Jadi memang ada beberapa mata kuliah yang berubah semesternya dengan mata kuliah dan dengan kurikulum OBE itu nggak masalah. Yang kamu perhatikan adalah strukturmu sendiri. Jadi kamu jangan perhatikan mata kuliah tersebut berada pada semester berapa, tapi perhatikan di struktur MBKM-mu sendiri, struktur kurikulum MBKM-mu. Jadi walaupun nanti tertulisnya di siakatmu, ini kok semester 6 ya, apa namanya? Saya cobaan sekalian ya, saya search sekalian biar kamu ingat. Nah, ini ya, alur mata kuliah kurikulum MBKM, kamu ikut struktur ini. Kamu ikut struktur sini. Nah, di struktur ini memang seminar komunikasi di semester 7. Tapi mata kuliah yang dipakai sekarang itu adalah mata kuliah kurikulum OBE untuk penamaannya. Nah, sedangkan mata kuliah OBE ini seminar komunikasi di semester 6. Nah, karena kamu di mata kuliah kurikulum struktur kurikulum MBKM ini disetarakan dengan kurikulum OBE, maka yang muncul di sini tanda seminar komunikasi itu pasti munculnya di semester 6. Tapi kamu ikuti struktur ini saja. Nah, nanti lebih lengkapnya silakan kamu ikut pada saat pembekalan pengarahan KRS. Jadi nanti akan ada pengarahan KRS secara luring yang diselenggarakan di lantai 6 ya. Itu kalau tidak ada perubahan itu di tanggal 6 Februari sebelum perwalian nanti ada pengarahan KRS. Pengarahan KRS nanti saya jelaskan kembali tentang struktur kurikulum antara MBKM dengan kurikulum OBE. Begitu, Dim. Oke Pak, kan itu kan tanggal 6 ya Pak. Kan sedangkan BTC itu kan tanggal 29 ya Pak untuk daftar Sempro ya Pak.
sekarang gini Pak, kan SKS saya kan satu 141 kan Pak, kan gara-gara ada masalah yang Semkom itu kan 3 SKS berarti kan semester 7, jadi kan otomatis kan kalau itu dimasukkan ke semester 7 kan otomatis kan 144. Nah, terus gimana Pak? Saya daftar begitu Pak. Loh, kamu sekarang SKS lulusmu ada berapa SKS? 141, tapi kan gara-gara Semkom ini dimasukkan semester 6, sebenarnya kan saya ngambilkan semester 7 ya Pak. Nah, kan Semkom kan ada 3 SKS. Nah, kalau dimasukkan ke semester 7 berarti kan pas 144 begitu Pak. Kamu sekarang semester berapa? Semester 7. Mau ke 8 kan? Iya Pak, benar. Ya, Semkom sudah kamu ambil kapan? Semester 7. Semester 7 kan? Nah, sudah lulus toh Semkomnya? Iya Pak, lulus. Nah, dengan Semkom lulus kan ada 141 SKS. Nah, benar. Nah, skripsi kan ada 4 SKS. Ya, benar Pak. Nah, 4 SKS ditambah 141 ada berapa? Bentar Pak, 145 Pak. 145 ya. Nah, berarti bisa lulus gak? Bisa Pak. Bisa Nah, Pak. Nah, bisa. Berarti pas waktu daftar nggak masalah ya Pak, meskipun 141 ya? Masalah kalau untuk daftar skripsi kan minimal cuma 130 SKS. Oh ya udah wis, makasih Pak, makasih ya. Iki Pak sih tak bingung Pak, ket bawa Pak. Ya wis, makasih Pak, lagi penuh. Oke bos, siap. Pak mau tanya. Pak, mau maaf. Harus tanya, mantap banget. Untuk Ya di sih. periode kita ini lulusnya di bulan apa ya Pak berarti? Lulusnya itu wisudanya. Wisudanya. Sekitar kalau nggak akhir Agustus ya awal September. Cecil mau ke Australia Pak katanya. Pak mau tanya lagi Pak. Ya apa, Cor? Ya apa, Cor? Iya, jadi kan yang komunikasinya dari kemarin Bapak chat itu ya, kan saya udah dapat 30 mahasiswa buat buka kelas baru lagi itu, Pak. Kalau sudah 30 mending mata kuliah sendiri aja. Mata kuliah sendiri itu, Pak. Maksudnya gimana itu ya, Pak ya? Tuh, katanya kamu sudah dapat 30 mahasiswa. Iya, Yang tapi itu kebanyakan semester 6, Pak, yang mau ikut Oh, nggak komunikasi. bisa. Kalau semester 6 nggak bisa. Semester 6 kan nanti komjendernya di semester 7. Jadi harus semester berapa, Pak, yang boleh ikut, Pak? Iya, semester yang sudah lewat. Berarti mahasiswa semester 8, anak-anak semester 8. Nah, kalau misalnya ternyata nggak nyampe 30 di anak semester 8, bagaimana ya, Pak, ya solusinya, Pak? Nggak bisa dibuka. Jadi paling bagus itu kalau kamu mau ulang lagi komjender, kamu kumpulkan mahasiswa komjender yang sekiranya masih dapat nilai B, 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 B loh. Nah, nanti itu kan bisa perbaikan menjadi AB. Oh, iya, Pak. Nah, kalau misalnya nggak nyampe gimana ya, Pak ya? Ternyata nggak Nah, nyampe. itu nggak nyampe emang nggak bisa dibuka. Karena ketentuan universitas yang mata kuliah yang bukan semesternya, kalau kemudian nanti tidak sampai 30, nanti tergelontor. Hilang otomatis nanti. Berarti salah satu caranya itu yang nggak lulus 2 SKS ya, berarti tadi yang ikut MBKM itu ya, Bro ya? Betul, ikut mata kuliah program studi lain. Berarti selain MBKM itu apa ada cara lain lagi, Pak? Cara lain adalah diambil di semester 9. Udah berarti itu mentok di semester 9 berarti ya? Mentok lah. Tapi kan eman ya kayak gitu. Iya, berarti ya mending ke MBKM berarti kalau misalnya mahasiswanya nggak kumpul 30 ya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Betul. Ya. Bapak Insan mau tanya. Ya, apa? Jadi seandainya ya Pak, ini ada mata kuliah di semester 6 itu ada yang mengulang. Nah, itu kalau kita ambil di semester depan gitu masih bisa ya Pak? Masih bisa Bisa ya? banget. Jadi ini kebetulan ada yang tanya juga ya, Pak, kalau saya dapat C itu ngulang nggak ya? Jadi gini teman-teman semua, mata kuliah yang kamu ambil sebelum semester ini, artinya sebelum semester gasal 24-25 ini, C masih lulus. Jadi di angkatan manapun, C masih lulus, tapi yang sebelum semester gasal ini. Tapi kalau mulai dari semester gasal 2024 ini, itu nilai minimal lulusnya adalah B di semua angkatan. Itu ya teman-teman. Jadi lebih enak lagi kamu cek transkripmu.
Ingat ya, untuk melihat SKS lulus, jangan lihat daftar nilai. Kalau lihat daftar nilai, mau mata kuliah yang nilainya E, D, itu terhitung SKS-nya. Maka yang kamu lihat di siakatmu adalah mata kuliah yang sudah lulus di transkrip nilai. Itu yang dilihat untuk menjadi patokan SKS lulusnya berapa SKS. Sekali lagi, jangan melihat di daftar nilai, tapi lihat di transkrip nilai. Gitu ya, teman-teman. Ya, Pak. Kalau yang angkatan 21 berarti kalau dapat BC itu lulus apa enggak ya, Pak ya? Kalau diperhatikan ya, mau berapapun angkatannya, kalau kamu ngambilnya sebelum semester gasal 2024 ini yang kemarin ini, maka C masih lulus. Apalagi BC masih lulus. Kalau yang sebelum semester gasal 2024 ini. Tapi mulai dari semester gasal 2024 ini, maka nilai minimalnya adalah B. Semua angkatan, mau angkatan berapapun. Gitu teman-teman. Mana ya? Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Ah, Kan saya udah semester kritis toh, Pak. Jadi semester total pintar deh. total SKS saya itu sebenarnya ini memastikan aja sih, Pak. Total SKS saya ini sudah 143. Tapi Ya. udah tak konfirmasi di Bu dosen wali saya itu katanya nggak apa-apa. Itu buat Siapa dosen walimu? Bu Irma. Bu sama? Bu Irma. Tak coba sekalian ya. Tak share screen sekalian biar buat contoh, biar nanti ngeh. Namamu siapa, Mas? Muhammad Novan. Novan ya. Iya, 143, Pak. SKS saya total. Muhammad Novan Putra Setiawan nih kira. Ya. Wah, kamu semester 14 loh semester ini. Ini benar-benar kritis loh, Pak Mai. Ya, Pak, kritis, Pak. Iya Pak, sama saya dia Pak angkatannya. Ya ampun, ya jangan kenceng-kenceng loh, Rek. Isi nambah Ya, arah Pak. susu gitu. Waktunya, Pak. Ya ampun. Mepet Pak. Nih ya, teman-teman lihatnya ya. Ini kan ada berbagai macam pilihan nih. Ada daftar nilai, ada transkrip. Untuk ngecek yang lulus itu di transkrip. Transkrip kamu klik, nah dilihat SKS totalnya ada berapa. Nah, kalau di sini SKS totalnya ada 143, maka kamu sudah lulus 143 SKS. Dan kamu cek lagi di transkrip, ada nggak mata kuliah yang double? Diperhatikan ya. Ada juga kadang-kadang mahasiswa itu yang dia ngambil 2 kali, hingga kemudian misalnya dasar-dasar kehumasan ada 2 kali nih ngambilnya dia. Tapi kemudian 2 mata kuliah itu sama-sama masuk di transkrip, sehingga kemudian di sini SKS-nya cukup. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Karena mata kuliah yang double itu nanti akan dihapus satu, nggak bisa ada 2. Maka selain SKS 143 yang kamu lihat adalah mata kuliah yang double. Pastikan mata kuliah ini nggak ada yang double satupun. Kalau ada yang double satu, nanti mata kuliah tersebut ketika aku makan pleno yudisium, nanti akan dihapus. Nah, ketika dihapus, kalau ternyata SKS-mu kurang, kamu nggak jadi lulus. Itu ya, itu yang diperhatikan teman-teman semua. Yang diperhatikan adalah SKS lulusmu sudah berapa, dan kamu cek adakah mata kuliah double yang ada di transkrip nilai. Wes, clear? Iya, Pak. Itu kan katanya Bapak tadi kan syaratnya kan minimal 144. Tapi kan saya kan 143, Pak. Ya. Tapi saya konfirmasi ulang ke dosen wali saya itu nggak apa-apa, itu buat apa kurikulum 2020 ke atas, Pak. Hah? Apanya? 144? 144. Loh, enggak, 144 itu dari zaman saya kuliah sudah 144 minimal sarjana. Jadi nggak apa-apa. Kamu kan sekarang 141, 143. Dengan skripsi nanti kan ditambah 4 SKS, berarti ada 147. Nggak masalah. iya, Pak. Pak, maaf. Pak, ini punya saya banyak yang double, Pak. Terus gimana, Pak? Aduh, bagaimana? Kok bisa ada yang double? Sebentar, saya coba lihat cek NIM-nya. Mas Rara ya? Enggak, Pak. Yang double ada berapa, Mas Rara? Banyak, Pak, periklanan.
Terus sistem komunikasi Indonesia sama sistem politik Indonesia. Ada 3. Iya, Pak. SKI itu ada berapa? 3 SKS. SPI 3 SKS. Terus habis itu ada apa lagi? Periklanan. Habis itu sudah. Sudah. Nah, periklanan SKI dan SPI kalau ditambahkan ada 9 SKS ya. Betul nggak? Kamu sudah lulus berapa? Saya total SKS-nya 1 149. ya. Iya kan? 146, Pak. Hah? Dilihat sih jelas tak. Sampai ngisor ya yang dilihat. Jumlah Iya, total Pak. itu loh. Jumlah total 146 di saya, Hah? Pak. Masa? Oh, bentar, Pak. Bentar, cek lagi, Pak. Mas Rara tau? Mas Rana kayaknya 139 Pak, tapi ada yang double deh. Ini loh, kamu cek guys. Ini lagi buka nih ya, punyamu nih ya. Ini punyamu, ini namamu bukan? Mas Rara Aisyah Rahma. Iya, Pak. Ya, ini punyamu kan? Benar punyamu? Mm-mm. Nah, ini ada yang lulus berapa kamu lihat? 149, Pak. 149. Terus kemudian yang double ada berapa SKS? 3 kuliah, Ada, 3 mata kuliah kan? ya 3, Pak. Ya, 3 mata kuliah masing-masing semua 3 SKS. Berarti 9 SKS ya. 149 kurangi 9 SKS berapa? 140, Pak. 140 ditambah skripsi nanti 4 SKS ada berapa? 4, Pak. 144, Pak. Bisa nggak? Nggak. Bisa, Bisa Pak. lulus nggak? Enggak, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bisa, kan? Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Ya, Nah, Pak. daripada nanti kamu apa namanya, Serara, daripada kamu nanti agak apa namanya agak gambler ya dengan 144 itu, kamu ngambil satu mata kuliah lagi yang apapun mata kuliah itu yang muncul di genap, yang sekiranya nggak ada di yang sekiranya nggak ada di transkripmu, benar ya? Iya, Pak. Mudeng, Pak. Ya, karena kamu kan sudah terlalu lama ya kurikulumnya. Kamu kan pakai kurikulum 2016. Jadi itu kan sudah gak ada kurikulum 2016 itu ya. Cuma ada kurikulum MBKM dan UGE. Maka kamu cari sembarang mata kuliah yang terbuka di semester genap nanti. Yang tidak ada di transkrip loh ya, Mas Rara. Satu saja. Iya, Pak. Makasih, Pak. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya. Di semester 8 ini kan saya kan belum masih kurang 2 matkul ya, Pak. Apakah saya bisa ngambil di semester 8, Pak? Mata kuliah apa saja? SHI sama KPP. SHI sama? KPP, Pak. Komunikasi pembangunan apa itu? Pemberdayaan dan Ya, pemberdayaan dan pembangunan. KPP kan ada nanti di semester 6. Oh, berarti bisa saya ambil di Terus semester 8. satunya SHI. Nah, Iya. SHI itu berganti menjadi komunikasi bisnis dan korporasi. Dan itu disediakan di semester 8. Oh, Jadi bisa. ada nanti kamu ambil mata kuliah komunikasi bisnis dan korporasi, kamu ambil komunikasi pembangunan plus skripsi. Oh, gitu ya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Nanti lengkapnya yang anak-anak semester 8 terutama ini ya, kamu harus hadir secara luring terkait dengan pengarahan KRS. Karena nanti kalau kamu nggak hadir, terus kemudian kamu bingung ketika lulus, wah ternyata kayak saya kurang, misalnya kasih lapo-lapo. Jadi itu yang harus kamu tanamkan ya, tanggal 6 Februari. Sebisa mungkin harus hadir. Kalau nggak hadir, sebisa mungkin aktif bertanya kepada teman-temannya yang datang. Pak, Gitu saya ya. bertanya, Pak. Saya kan perpanjangan skripsi. Terus saya nggak ganti dospem. Tapi dospem saya itu Pak Hamim. Terus saya harus ganti dospem 1 berarti, Pak. Iya, kalau itu kan harus ganti kamu ya. Karena kamu, karena kamu kan ganti, kamu perpanjangan baru 1 semester ya? Saya udah di semester ketiga, Pak. Oh, sudah semester yang ketiga. Iya. Kamu dengan dospemmu yang
lainnya itu sudah sampai mana? Saya sudah di bab 4 Oh, sudah bab 4. Dulu ya, Pak Hamim dengan Pak siapa? sama Pak Doni. Gini aja wis, kita tetapkan ya. Untuk yang Pak Hamim maupun Prof. Arif, untuk yang Pak Hamim maupun Prof. Arif ya, bagi semua di sini yang perpanjangan, untuk yang Pak Hamim dan Prof. Arif, yang kamu kan kalau yang perpanjangan ya Prof. Arif dan Pak Doni itu nanti yang kamu sorry yang Pak Hamim atau Prof. Arif kalau ternyata dospem pasangannya beliau-beliau yang sudah meninggal ini belum bukan dospem satu, maka dospem duanya kamu jadikan dospem pertama namanya di perpanjangan. Jadi nanti pada saat kamu perpanjangan, misal sebelumnya Pak Amim itu pembimbing satu, terus pembimbing duanya itu Pak Doni. Nah, di perpanjangan nanti kamu isi dospem duamu menjadi dospem satu, lalu kemudian dospem duanya kamu isi nama saya saja. Biar nanti kamu nggak ribet. Soalnya nanti kalau dengan dosen yang lain pasti saya takutnya ribet sehingga nanti kamu juga bisa bisa terancam ngulang lagi dari pertama bimbingannya, nggak lanjut lagi, maka kemudian nanti bisa jadi tambah lama lagi. Jadi nanti dospem satunya kamu tulis pasangan dospemmu dari yang meninggal itu, misalnya kalau Prof. Arif dengan siapa, eh, dosen siapa tersebut yang kamu jadikan dospem satu, terus kemudian dospem duanya langsung tulis sama saya saja, nggak apa-apa. Gitu ya Marcella. Iya Pak, baik sama ini Pak. Apa kan saya dosen walinya juga Pak Hamim. Itu nanti saya validasi Nanti KRS-nya minta ke siapa? nanti akan diganti yang meninggal-meninggal. Oh, oke. Makasih Pak. Ya, Bapak mohon maaf untuk cabang anu dosennya itu lihat di mana ya Pak? sebentar. Tak cek dulu ya. Kamu nggak usah ngecek saiki ya. Nanti tak cek ya. Oke, Pak, Bapak. maaf mau nanya. Untuk daftar skripsian besok itu harus pembayaran SPP sampai bulan apa, Pak? Skripsi itu nggak ngerti aku ya. Ada tak persyaratannya? Nggak tahu, Pak, barangkali, Pak. Ada kayaknya. Nggak ada. Yang penting bayar 250. Oke, Pak, terima kasih. Pak mau tanya Pak, Ya, eh soal yang kutip jurnal dari dosen itu loh Pak. Kalau topiknya nggak sama dengan proposal saya, bagaimana ya Pak? ya cari sing sama ya. Kalau nggak ada, Apa sih judulmu? Sampai dosen nggak ono sing ngerjain sama sekali. soal psikografis Pak. Profil psikografis. Iya, Ya kalau emang dosennya nggak ada yang kayak gitu, terusannya apa terusannya? sebentar Pak. Ini biasanya yang suka profil-profil psikografis kayak ngomong-ngomong Bu Vika biasanya. Vika ya. Tapi nggak ngerti dia pernah neliti itu atau enggak. Terus apa lagi yang mau tanya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, ini untuk yang perpanjangan, Pak, yang ganti dosen, Pak. Itu Yo. masuknya ganti dosen itu nanti masuknya baru apa perpanjangan? Perpanjangan ya, Pak ya? Kamu di kondisi kamu di kondisi B, C, D atau E? D, Pak. D. Aku ya lali D itu apa? Bentar. Tidak ganti judul, Pak, tapi ganti dosen. Satu aja. Aku kok hilang ya. Yang D. Loh, yang D apa yang D? Kamu mau ganti dospem mana? Iya, Pak. Ya ini ikuti aja ketentuan itu. Kamu harus lapor ke dospem sebelumnya. Terus
Karbimnya nanti bagaimana, Pak? Karbimnya nih ganti lagi, kan karbim itu kan nanti tinggal kamu kalau misalnya kamu sudah bawa link konfirmasi pergantian dospem itu, komnya, nanti kamu tinggal ke saya, nanti saya yang ganti. Oh, baik-baik, Pak. Pak Ins, izin tanya Pak Ins. Saya tidak menerima dari eksternal. Pak Insan izin bertanya, Pak. Ya, Untuk memastikan yang C itu apa udah pasti pas ganti dosen itu beda ya Pak dosennya Pak ya? iya beda. Kalau yang nanti kan pada saat kamu ngisi perpanjangan, pada saat kamu ngisi program skripsi baru dan kayak gitu-gitu, nanti kan kamu diminta dosen pembimbing sebelumnya siapa. Nanti kamu diminta ngisi kamu. Pak Itu ngisinya Insan, yang di baru apa yang di perpanjangan ya Pak? Kalau yang poin C. Kalau poin C itu baru. Baik Pak, makasih. Ya, Pak Insan, izin bertanya. oi. Ini Pak, kalau minta surat pengantar buat instansi yang dijadikan objek judul skripsi, itu dari TU atau bagaimana Pak? Dari TU langsung. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini Pak, pertanyaan maaf, terakhir Pak. kita ke TU gitu ya Pak untuk mintanya. Anu aja, kamu link ngisi di link yang tadi itu loh, yang ada pendaftaran skripsi juga. Di situ kan ada bagian mahasiswa, terus kamu pilih yang bagian surat permohonan atau surat apa ngono. Ada kok di link itu. Nggak harus datang. Tapi itu harus ini Pak, harus ada kayak apa dosen pembimbingnya. Iya memang harus ada proposalnya dulu. Oh, berarti harus ini Pak, apa namanya? eh Tunggu habis sempro baru bisa minta. Iya rek, nek nggak ngono kan, iya nek kamu di ACC sampai terus pembimbingmu, kan Oke, ditolak. baik Pak. Kan sudah udah lah. Pak Insan, itu yang tes TOEFL sama apa LST itu loh Pak, kan bayar toh Pak. Terus misalnya tes sekali gitu ya, terus kayak nilainya ternyata nggak bagus gitu. Itu tes lagi, bayar lagi gitu tak Pak? Tes lagi, iya. Makanya sebelum Sampai tes sampai bagus. iya sampai kalau TOEFL sampai skornya 300. Nah di semester sekarang itu ada yang sampai ngulang 4 kali kalau lulus. Makanya kemudian kenapa kok di internal kita? Karena di internal kita kan tidak sesusah TOEFL yang beneran. Dan lagi skornya cuma 300. Beneran nggak sulit tak Pak? Enggak. Belajar dari sekarang. Insan, saya mau tanya. Ya, ya Pak, Bang. saya Pak. Pak, tadi tuh kan kata Bapak kalau nggak gambling buat, kalau nggak game apa? Aduh Pak, bentar Pak ngeblank. Kalau misalkan menurut Bapak, Pak saya ngambil matkul lagi atau enggak Pak? Kan kalau di total-total udah 144. Enaknya ngambil apa enggak Pak? Ya sebenarnya nggak ngambil juga nggak apa-apa sih. Nggak Oh apa-apa ya Pak. sebenarnya. Takutnya kewalahan Pak. Nggak fokus Pak. Ngambil mata kuliah sih gampang. Oh ya Menjaskes. Pak. Ya wes. Makasih Pak. Ya. Pak, saya mau tanya Pak Insan. Ya. Ini kan saya kan kemarin kan konversi, terus SKS saya masih 135. Itu saya gimana Pak untuk pendaftaran skripsinya? Apakah bisa atau nunggu dulu itu muncul atau gimana? Pendaftaran skripsi itu, pendaftaran sempro itu minimal SKS-nya berapa sih guys? 130. Nah, 130. Berarti kan 130 kan bisa daftar Sakitra. Oh iya Pak, saya nanti daftar. Ya. Ya, Pak, siapa lagi? saya Pak, saya mau tanya Pak. Ya, siapa ini? Fahmi. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Untuk SKS itu kan kalau totalnya kan ada 141 ya Pak ya. Oh. 141. Terus saya sempat cek di semester 3 itu etika filsafat itu nilaiku C Pak. Apa kira-kira aman ya Pak? Itu kan sudah kamu ambil di semester kapan? Etika filsafatnya.
semester semester 6 sih kayaknya Pak. Semester Tahun berapa? 6 Tahun berapa? 2023 kalau nggak salah Pak. Nah, itu kan masih pakai aturan lama, sehingga C masih lulus. Yang penting sudah Oh, muncul di transkrip, maka itu aman. oh berarti kalau transkripnya sekitar 141 aman ya Pak ya? Aman. Dengan skripsi nanti kan 145. Oke Pak, sama ini Pak, saya mau tanya. Hah? Tadi ketinggalan info sih Pak perihal pelaksanaan sempronya sidang proposal. Berarti fixnya tanggal 3 sampai 6 Februari apa ya? Di bulan depan, 3 sampai 5. Februari. Berarti dari bulan ini mungkin kita bisa bimbingan dulu ke dosen atau gimana Pak? Atau kita Bisa, persiapin aja? kan belum ada dospemnya. Oh, berarti kita persiapin aja ya Pak ya, seperti biasa ya. Nah, Disiapin aja proposalnya Pak untuk sidang ya Pak. ya. Sama ini Pak, terakhir Pak. Hmm. Terakhir ini saya kan judul proposal kan berhubungan sama instansi. Kebetulan instansi itu tempat saya magang kemarin. Nah, Ya. itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah saya butuh surat pengantar atau tanpa surat pengantar tidak masalah, Pak? Tergantung instansinya. Kalau instansinya butuh surat pengantar, maka pakai surat pengantar. Oke. Berarti saya butuh penjelasan dulu ya ke instansi kalau perusahaan itu saya pakai untuk proposal sama skripsi ya, Pak. Kalau memang nggak masalah untuk surat pengantar, berarti nggak perlu ya, Pak? Iya. Oke, Pak. Oke, Pak. Makasih. Yuk. Pak, saya mau memastikan lagi, Pak. Oh, Ya, ini yang program MBKM pertukaran pelajar ini di semester 8 bisa ikut ya, Pak ya? jangan. Kalau kamu sedang ambil skripsi, saran saya jangan ikut MBKM. Karena kalau kamu ikut MBKM, terus kemudian nilainya telat dari sana, dan kemudian nilainya keburu ditutup untuk pendaftaran ke wisuda dan museum, kamu nggak jadi lulus nanti. Waduh, terus jadinya gimana ya, Pak ya? Yang apa sih ini? Komunikasi ganda semester 7, Pak, nggak lulus, Pak. Kan kamu ambilnya di Untak loh. Kalau di Untak nggak masalah, tapi kira pertukaran mahasiswa keluar. Oh, berarti kalau di Untak semester 8 nggak masalah ya, Pak ya? Nah, kan di dalam Untak juga ngambilnya. Oh, berarti bisa gitu ya, Pak ya? Nah. Ya, terima kasih, Pak. Permisi, Pak, saya mau tanya. Ya. Pak, untuk tes TOEFL-nya itu hanya offline atau bisa online? Terima kasih. Tes TOEFL-nya online kok, nggak offline. Oke, Setahu baik. saya offline. Pak, saya mau tanya. Curhat dong. Yo, silakan dong. Ya, ini Pak, ini kan saya baru lihat di transkrip nilai mahasiswa, Pak ya. Nah, ini total 137. Tapi terus ada tulisan lagi ini mata kuliah berkehidupan bermasyarakat. Itu totalnya malah jadi 139. Jadi Ya, yang benar gimana, Pak? Dilihat yang benar, yang dilihat yang paling bawah totalnya. Oh, 139 nih, Pak ya. Ya. Oke. Oke loh, makasih. Oke. Pak, izin bertanya. Kan kalau misal kita di tahun ini kan ambil skripsi, terus lulus di tahun ini, tapi kita di semester 7 itu kayak ada yang ngulang gitu loh, Pak. Jadi kayak kurang SKS-nya. Berarti itu nanti nggak bisa lulus di tahun ini ya, Pak ya? Nggak bisa. Berarti harus Nanti ngambil matkul di semester 9. Ya, kamu kurang mata kuliah apa? Pak, apa dapet C yang reportase, Pak? Nah, itu loh saran saya seperti Kormia itu loh. Kamu harus MBKM kan, biar bisa lulus di semester 8 juga. Kamu belum pernah ikut MBKM internal kan? Belum, Pak. Nah, kamu ngambil mata kuliah prodi lain yang dibuka di Untak untuk menggantikan mata kuliah reportase. Baik, Pak. Terima kasih. Itu biar cepat, biar kamu bisa lulus 8 semester. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. KRS-an itu bukan tanggal 6, Rek. KRS-annya itu tanggal 10 dan tanggal 11. Tapi pengarahan KRS-annya itu tanggal 6. Pak, saya mau tanya buat daftar TOEFL di Untak itu gimana ya, Pak ya? Di PLP, Pusat Pelayanan Bahasa. PLB.
Sama nanti pas ujiannya itu gimana, Pak? Kita datang Waduh, ke kampus atau online? coba kamu tanya di PLB ya. Langsung datang ke PLB, mekanismenya gimana? Aku kurang ngerti. Tapi setahu saya kalau yang kemarin-kemarin semuanya online online. Oh, baik Pak. Terima kasih. Ya, Pak, saya mau tanya Pak Insan. ya. Untuk tes TOEFL-nya itu perangkat yang digunakan apa ya Pak? Waduh, kamu nggak ngerti Rek, nek perangkatnya ya apa? Kamu coba tanya ya. Tanya ke PLB langsung. Kamu nggak ngerti kalau teknisnya bagaimana, perangkatnya apa, nanti kamu tanya langsung ke ini ya, ke apa namanya, ke PLB. Pak, mohon maaf Pak. Ya, Ini kalau yang komunikasi gender yang saya ini cara ngelihat taunya biar tahu kurikulum lama atau baru gimana ya Pak ya? tuh. Gini loh, Rek. Kamu tuh pasti kurikulum MBKM 2020. Karena kurikulum MBKM, kurikulum OBE itu yang angkatan paling mudanya itu angkatan 2024. Nah, karena kamu angkatan 2021. Berarti kamu angkatan pakai kurikulum MBKM. Oh, berarti kok tapi saya BC kok nggak lulus ya Pak ya? Dek, tak ada nih, Rek ya. Mau berapapun angkatannya, kalau kamu ngambilnya mulai dari semester gasal ini, 2024 kemarin, nilai terendahnya itu B di semua kurikulum. Tapi kalau kamu ngambil sebelum mata kuliah ngambil sebelum semester gasal 2024 ini, itu C bisa lulus. Gitu. Jadi bukan perkara kurikulumnya berapa, tapi perkara ngambil mata kuliahnya di semester kapan. Gitu, Krom. Baik Pak, terima kasih Pak. Iku lho ono sing tadi joki TOEFL lho. Pak, izin bertanya lagi. Pak, mau tanya Pak. Ya, Aku dulu Pak ya. ya sapa sembarang sih, cepetan. Rozi Pak, Rozi. Ya apa Ros? Kalau lulus apa Ros? Kan saya ini sih Pak, mengulang 2 kali kan Pak, 2 semester kan Pak. Ah, Nah, saya mau sebelumnya ini Pak, tetap Pak, bisa nggak Pak? ya bisa aja. Itu bayar lagi atau gimana Pak? Tergantung kamu masuk di kondisi yang mana. Saya udah 2 kali sih Pak, berarti Kan kan kondisi semester B, 8. C, D, Pak. E, kalau kamu masuk yang mana? Yang sih Pak, tak lihat sih Pak. Wes kalau kamu nggak ganti dospem dan nggak ganti judul langsung perpanjangan. Oke siap. Nah, wes, sih. Pak, Oke izin Pak, bertanya. kasih Pak. Ya, yo. Kalau untuk info yang MBKM internal itu di mana ya Pak ya? Tinggal lihat KRS-nya aja. Nanti ketika kamu lihat KRS, ada mata kuliah apa aja yang dari prodi lain yang muncul di KRS-mu. Baik, makasih Pak. Sama lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya di proposal skripsi belum mencantumkan referensi dari dosen ataupun artikelnya, itu apa perlu ditambahkan ya, Pak? Aduh, suaramu agak menggema. Gimana? Kalau misalnya belum mencantumkan referensi dari dosen itu sama artikelnya, itu apa perlu ditambahkan ya Pak di proposal skripsinya? Jadi gini, nanti itu kamu ganti pada saat proses bimbingan nggak apa-apa, nggak harus pada saat sempro nanti. Baik Pak, terima kasih. Yuk, sama lagi? Pak, saya izin bertanya. Ya. Kalau misalnya masalah permasalahan alternatif judul itu kan saya analisis semiotika. Nah, kan saya analisis 1 video. Nah, kalau misalnya analisis 2 video itu boleh nggak Pak? Maksudnya kayak alternatif judulnya apa? 1 aja atau maksudnya bisa alternatif judulnya
video gitu. Iya, Maksudnya yang pertama, judul pertama itu itu video analisis aja. semiotik satu video, terus judul Nah, alternatifnya jadi 2 video ngono lah. ya betul Pak. Itu Itu boleh. podo ae jenenge, Rek. Itu namanya bukan ganti substansi, Rek. Oh Tidak berarti gitu, harus diganti substansinya. nggak boleh ya Pak itu. Harus satu Ya video. nggak boleh. Oh iya, iya. Makasih Pak. Pak izin bertanya Pak, Pak Yo, Ins. Dek. Kalau misalnya ini make sure aja sih, berarti judul pertama sama judul alternatif itu boleh fokusnya beda ya? Boleh, boleh. Terus habis gitu kan nunggu link yang terbaru. Tapi kalau misalnya bayarnya sekarang, apa ada kadaluarsanya atau enggak? Enggak, kalau bayarnya Bukti kapanpun enggak ada pembayarannya. kadaluarsanya. Oke, kasih Pak Ins. Oke, Pak, ya. nanti jadi di-share kan Mbak yang list cabang ilmu sama dosennya itu Pak. Iya, share aku lah, sik gurung ngutek-ngutek iki. Dek, Make sure nang Pak, make kene. sure. Enggak tak share. Oke, aman Mbak. Terima kasih. Oke. Ayo, ada lagi? Sudah ya? Oke guys, akhirnya sudah gak ada yang ditanya semua. Semoga nanti